pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak percaya kita semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kakak ingin semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini. Kami mau memuji-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang Seba mau ajak adik-adik semua bernyanyi. Coba semuanya berdiri. Ayo 1, 2, 3. Semuanya berdiri. Ayo semangat. Oke, kalau sudah berdiri semua, Kak Seba mau ajak adik-adik nyanyi ya. Masih ingat gak lagu ini? Lihat Kak Seba dulu ya. Senin, Selasa, aku anak raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Masih ingat adik-adik? Oke, kakak percaya. Kalau enggak kita sama-sama belajar ya. Tapi yang sudah tahu suaranya yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Senin, Selasa, aku anak raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku engkau segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap detak jantungku engkau segalanya. Oke, terima kasih adik-adik. Semuanya suaranya merdu-merdu. Semuanya hebat. Oke, kakak ingin kita semua saling katakan sama kanan kiri kita. Kamu hebat teman, saya juga hebat. Coba angkat 2 jempolnya. Sudah diangkat semua? Kita bilang kanan kiri kita ya. 1, 2, 3. Kamu hebat teman, saya juga hebat. Oke, kalau kita sudah saling memuji teman kita dan diri kita untuk mengatakan hebat, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa kembali. Kita mau mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Kita berdoa ya, lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami mengerti Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Nanti adik-adik minta mama papa untuk membacakannya buat adik-adik ya. Firman Tuhan terambil dari Rut 1 ayat 1 sampai dengan 14. Judulnya adalah Hidup yang Memberi Hidup. Judul dari Alkitabnya adalah Rut dan Naomi. Oke. Dahulu kala ibu Naomi tinggal di Bethlehem bersama dengan suami dan kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Oke. Ketika terjadi kelaparan di tanah Mesir, mereka sekeluarga pindah ke daerah Moab adik-adik. Walau Moab negeri asing buat mereka, tetapi Moab cukup subur sehingga mereka menetap di sana. Di tengah kesedihan ibu Naomi yang kehilangan suami dan kedua anaknya yaitu Mahlon dan Kilion, ibu Naomi tidak sendiri adik-adik, tapi ibu Naomi ditemani dengan kedua menantunya yaitu Rut dan Orpa adik-adik ya. Siapa tadi menantunya? Rut dengan Orpa. Ya, mereka sangat mengasihi ibu Naomi. Nah, ketika mereka selalu bersama, akhirnya ibu Naomi ini berencana untuk kembali ke negeri Bethlehem ya. Nah, ketika dalam perjalanan ke Bethlehem, ibu Naomi berkata kepada kedua menantunya supaya mereka pulang ke daerah mereka masing-masing. Mereka pulang ke rumahnya supaya apa? Mereka masih bisa hidup bahagia. Supaya mereka tidak bersama dengan ibu Naomi. Tetapi ketika ibu Naomi berkata seperti itu kepada Rut dan Orpa, mereka semua menangis adik-adik. Orpa dan Rut menangis. Kenapa coba menangis? Ada yang tahu nggak? Karena coba dia menangis kenapa? Karena
Ruth dan Orpah sangat menyayangi Ibu Naomi, sehingga mereka tidak mau meninggalkan Ibu Naomi. Tetapi Ibu Naomi bilang kembali, kalian pulang ke rumah kalian masing-masing, supaya kalian masih bisa hidup bahagia dengan orang yang akan kalian sayangi kemudian. Tapi akhirnya Orpah memohon izin untuk pulang ke rumahnya. Tetapi Ruth tidak mau, karena Ruth sudah percaya Tuhan Yesus. Dia memiliki iman kepada Tuhan dan dia sangat mengasihi Ibu Naomi, sehingga dia tidak mau meninggalkan Ibu Naomi, adik-adik ya. Ruth mau bersama-sama dengan Ibu Naomi. Kata Ruth kepada Ibu Naomi, bangsamu adalah bangsaku dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Begitu kuat iman Ruth, sehingga Ruth tetap mau bersama dengan Ibu Naomi dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, cerita Kaseba sampai di situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa Ruth ini orang yang beriman, yang dia setia kepada Ibu Naomi dalam keadaan apapun ya adik-adik ya. Contohnya apa? Kalau adik-adik mau seperti Ibu Ruth, contohnya apa? Adik-adik harus setia kepada teman juga. Walaupun temannya punya mainan atau tidak punya mainan, adik-adik harus tetap mau berteman. Jangan pilih-pilih, harus selalu bersama-sama ya adik-adik ya. Tidak boleh pilih-pilih, misalnya temannya punya mainan atau tidak, adik-adik harus temani. Tidak boleh tidak temani ya adik-adik ya. Nah, itulah contoh kasih dan iman percaya kepada Tuhan, sehingga Ibu Ruth tidak mau meninggalkan Ibu Naomi, mertuanya ya adik-adik ya. Oke, cerita Kaseba sampai situ. Kaseba ingin adik-adik buat tugas. Kaseba akan kasih tugas adik-adik buat gambar love. Dah, di gambar love itu adik-adik tulis, aku mengasihi Tuhan dan temanku. Oke, tadi tugas Kaseba apa? Adik-adik buat gambar love, dan di dalam gambar love adik-adik tulis, aku mengasihi Tuhan dan temanku. Oke, paling lambat hari Senin ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sekarang kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengasihi seperti Ibu Ruth mengasihi Naomi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, sekarang Kaseba ingin adik-adik jaga kesehatan di rumah, selalu menggunakan masker, dan setelah melakukan aktivitas apapun di rumah selalu mencuci tangan. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.